Halo kesepian people, gimana hari-harinya? Masih kesepian? Chat dia belum dibalas kan? Ya udah, mending lanjut nonton video aku aja. Air ker. Lu makan tuh si Mesu tuh. Kemarin aku lihat ini postingan dari bapak-bapak ID. Jadi aku scrolling dan menemukan satu postingan yang cukup lucu untuk kita bahas. Main-main. Jadi bapak-bapak ID itu adalah platform Instagram yang membahas tentang dunia kebapak-bapakan. Siapapun yang hari ini ingin menjadi bapak-bapak dan calon bapak-bapak wajib banget follow akun Instagram bapak-bapak ID biar dapat tips and trick dari siapapun yang sudah lebih dulu menjadi bapak-bapak. Karena dunia bapak-bapak itu tidak semudah yang kita pikirkan. Mulai muncul. Teman-teman. Oke, people, sekarang kita buka aja nih. Aku nemuin postingannya. Ini postingannya adalah orang-orang yang harus bapak jaga hubungannya. Gila gak tuh? Jadi memang dalam dunia kita nanti ketika jadi bapak-bapak, ada beberapa orang yang harus kita jaga tuh hubungannya. Kita cek aja apa aja nih yang harus kita jaga betul-betul hubungannya. Nomor 1 adalah teman yang ngingetin bapak ibadah. Ya bro, sholat Jumat. Bentar, masih jam 11. Mungkin nanti ketika kita udah jadi bapak-bapak, ibadah itu mungkin terasa sulit ya dengan aktivitas kerja kita, aktivitas hobi kita, sehingga melangkahkan kaki untuk beribadah ke tempat ibadah pun menjadi sulit. Dan kita sepertinya perlu satu orang dalam circle kita itu yang selalu ngingetin rajin ibadah. Ya misalkan saya agama Islam nih, Pak, ayo sholat dulu, itu kan lagi main gaplay, itu kan enak-enaknya. Kok lu nggak ngomong sih? Ini hari Kamis tahu pacan sepi. Siapa nanti kita sholat bareng-bareng, atau Pak jangan lupa besok puasa Rojab misalkan, atau Pak besok Senin Kamis ya jangan lupa. Kayaknya emang perlu ya temen yang suka ngingetin kita ibadah itu. Bener-bener udah mulai ke konstruksi untuk jadi bapak-bapak nih. Yang kedua, bos yang ngasih bapak kesempatan. Pakai. Ya, jangan jadi karyawan seumur hidup. Oke. Kayaknya emang dalam dunia kerja ataupun dunia bisnis itu tidak semua bos ataupun pimpinan kita itu selalu ngasih kesempatan nih. Saya dipecat. Ya, ada yang nutup. Jadi nanti ketika kita punya bos yang suka ngasih kesempatan, kayaknya harus dipertahani tuh hubungannya. Minimal kita ngasih bolu, atau misalkan ketika dia ngejokes meskipun gak lucu nih, kita harus betul-betul mempersiapkan ketawa karir kita. Kayak siapa? Jadi Karir. Dia ngejoke, ketawa karir. Sebentar. memang harus terbiasa tuh ketawa karir itu kan. Oke, yang ketiga ada senior yang gak pelit ilmu. Siap salah bang. Oke, kayaknya emang ada beberapa senior juga yang suka pelit ilmu deh. Kayak dipintain itu susah banget misalkan. Bang ini gimana caranya? Ya Allah pikirin lu sendiri aja. Atau bang ini gimana caranya bang? Emang masa lu gak bisa gitu-gitu aja? Kan ada juga ya senior kayak gitu ya. Siap salah bang. Saya buru-buru bang. Oke, kita akan jaga senior yang gak pelit ilmu seperti kata bapak. Yang ketiga, tetangga yang punya bor sama tangga. Terus kenapa ini foto profilnya fotonya harus mulai pakai bor gitu ya? Kayak emang bapak-bapak banget gitu, ada brewoknya, terus pakai bor, terus kesenyum karir gitu. Ketawa karir. Oke, ini masuk akal sih, karena terkadang memang kan alat rumah tangga kita itu tidak sekomplit tetangga yang lain ya. Kadang ada beberapa pekerjaan rumah tangga yang memerlukan alat tapi di rumah kita tidak ada. Dan kayaknya kita harus menjaga betul-betul
tetangga yang punya bor sama tangga harus harmonis. Kalau kita diundang ke pengajian ataupun syukurannya harus datang. Terus kalau kita kerja bakti harus datang. Kalau mau main badminton sama dia harus datang. Pokoknya harus dijaga lah hubungan kayak gitu. Jadi biar kita lancar urusan rumah tangga kita gak punya bor pun bisa pinjam. Tapi awas, bornya, tangganya harus dibalikin. Kalau misalkan tidak dibalikin nanti putus tuh diplomasi. Oke, ini yang keempat, ada montir yang bilang ini mah gak usah diganti dulu. Masih bisa diakalin. Tapi emang kayaknya kalau kita jadi bapak-bapak, dan sekarang pun kayaknya betul banget deh, ada montir yang ngasih solusi seperti itu tuh harus betul-betul dijaga hubungannya. Terkadang kan ada beberapa montir yang selalu merekomendasikan untuk memperbaiki motor di luar kemampuan dompet kita ya, padahal cuman rusak rantai, kendor doang, kita harus diganti rantainya. Kan ada tuh montir yang Pak ini mah gak usah diganti rantainya, potong aja, digergaji atau digerinda, kan bisa tuh. Nah ini nih yang betul-betul kita cari. Anjir, ini yang sebetul-betulnya malaikat itu ini emang. Aduh, motorku jadi hancur. Tadi suruh ganti oli malah dia buka mesin. Oke, yang kelima, udah nasi padang yang pas nyendok rendang suka kebawa dagingnya. Ini penting juga nih. Beliin obat aja. Obat apa? Nasi padang. Bagi bapak-bapak people yang hari ini suka makan nasi rendang, menunya cuma telur aja sama perkedel, ini udah seperti ini tuh harus dideketin, Pak. Jadi ketika dia nyeduk kuah rendang, ke bawah tuh dagingnya, kan kita punya bonus bayar 12.000 tapi kita punya telur, perkedel sama sepotong daging rendang. Betul nih. Yang ketiga, yang berapa ya? Yang keenam, tukang nasi uduk yang bilang nasinya segini cukup. Ini kayaknya emang udah terkonstruksi bapak-bapak banget ya. Karena kan bapak-bapak itu ketika makan di luar itu kan gak bisa cukup satu piring, Pak. Kayak terus aja nambah. Belum kenyang mah tuh mulut masih mau nelan tuh makanan. Dan kayaknya menjadi surga ketika kita menemukan tempat makan yang nasinya habis sendiri, atau nasinya yang suka bilang cukup gak segini atau tambah lagi. Kan itu surga duniawi, cuy. Surga duniawi. Oke, itu dari beberapa konten. Kita lihat komentarnya. Terus ini kenapa sih harus izin sharingan? Kayak udah bener-bener gitu bapak-bapaknya tuh. Dan ini isinya kayaknya bapak-bapak semua deh. Oke, ini ada dari Kak Oki Vianto. Temen yang ngasih nomor rekening diketik, bukan di foto. Siap, salah bang. Tapi kalau generasi aku kayaknya semuanya dipoto deh. Diketik deh. Jarang sekarang ada yang dipoto. Kalau misalkan generasi bapak saya itu mungkin masih ada ya yang minta di rekening cuma dipotoin doang, terus kita harus nyalin lagi. Terus tukang AC yang bilang freonnya masih aman, gak perlu isi, cukup bersihin aja. Nah ini nih yang bapak-bapak cari. Tukang AC yang cuman bilang freonnya masih aman, cukup bersihin aja. Pak, ampun dah Pak. Ini kenapa gak bisa dipencet sih? Nah ini nih. Ini dari Yogaholic. Tetangga yang nolongin ngangkatin jemuran pas kita kerja, Pak. Emot tope. Ini emang malaikat yang lain dalam rumah tangga, Pak. Jadi terkadang kita harus punya tetangga yang baik seperti ini. Terkadang kan ada, kalau di komplek-komplek itu kan gak pada peduli ya. Tapi kalau di kampung saya kayaknya semua juga peduli deh. Tetangga yang suka habisin rokok bapak perlu dijaga gak? Kalau dia punya bor perlu dijaga. Tapi kalau enggak mah jangan. Oke, ini ada lagi. Apa lagi nih ada? Teman yang ke warung barengan terus bilang pakai duit dulu, lu dulu, ntar gue ganti. Terus sampai rumah
langsung transfer lebih sambil bilang punya lu sekalian gue bayar. Ini emang the best nih, apa namanya, teman seperti ini harus dijaga hubungannya sampai mati tuh kalau bang. Ya kan tak kerja-kerja ngeng beda. Mati mampus lu. Ini yang penting nih, satpam komplek wajib pak. Ini bacaan ini komennya. Sambil hormat. Emang satpam komplek itu penting. Yang tiap hari kita datang hormat, siapa? Dari mana pak? Hati-hati pak. Itu kan harus dijaga tuh hubungannya. Sebagai apa? Suruh kita. Yang kenceng. Suruh kita. Suruh kita. Karena kalau kita tidak menjaga hubungan baik dengan satpam komplek, nanti kita tidak akan bisa masuk komplek pak kalau tengah malam. Kan? Harus dijaga tuh satpam komplek, hati-hati bapak. Kalau gak jaga nanti mati juga loh. Apa nih? Tukang harian yang kerjanya lebih banyak daripada ngopi sama rokok, alias sat-sat yang tinggal telepon besok ke rumah, ya siap. Emang terkadang tenaga kerja itu kan, apalagi kalau lagi ngebangun rumah, ada kuli yang cuman ngerokok sama ngopi aja, kerjanya sedikit padahal kita bayar cukup banyak. Tapi ada juga ya kuli yang semangat kerjanya. Bahkan itu yang bisa kita andalkan. Kalau bisa ada 10 yang kayak gitu kita bayar. Maksudnya sebelum bangunan jadi pun kita bayar lunas tuh si rumahnya, si ongkos biaya ininya ya, apa namanya, biaya pekerjaannya. Kasih. Oke, ada lagi nggak? Tukang parkir yang suka bantu narik motor sama nyebrangin. Nah ini penting nih. Kalau yang kayak gini jangan kasih 2.000, 5.000 juga. Kasih aja. Sobat mama banget tukang parkir. Oh ternyata memang yang follow bapak-bapak ID itu tidak hanya bapak-bapak ya, ada juga emak-emak di sini. Oke, itu mungkin beberapa konten yang bermanfaat dari bapak-bapak ID, khususnya bapak-bapak yang harus kita jaga hubungannya. Oke, meskipun kita belum bapak-bapak, tapi setidaknya kita udah tahu lah ya bagaimana siapa yang harus jaga hubungannya dan tidak dijaga hubungannya. Oke. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Pokoknya support. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.